Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya kita bakalan review komik Indonesia yang sesuai request kalian. Gue langsung beli komiknya karena sebenarnya gue juga udah ngincer nih komik sobat. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Dan gue juga makin semangat untuk konten setiap hari. Oh iya, sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel Bookboys biar terus berkembang secara moral maupun material ya sobat ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Dan karena ini masih dalam paketan, kita buka aja ya sobat ya. Ini paketannya kece banget ya. Biasanya kalau dari Gramedia kan ada tulisan Gramedia, kalau ini dari penerbit Bumi Aksara ada Bumi Aksara gitu ya sobat ya tulisannya. Ini sobat. Oke. Jadi nanti kalau kalian suka dengan review Bookboys dan suka sama komiknya, nanti kalian bisa capcus ke tokonya ya. Gue kasih linknya di deskripsi sobat. Ini dia. Kita buka manual aja. Ini paketannya keren banget. Dibungkus pakai plastik. Oke, jadi di luarnya dikasih plastik dan ini pakai apa ini? Pakai kertas Bumi Aksara, ya, nih. Kemudian di dalamnya masih dikasih bubble wrap ya sobat ya. Jadi ini aman banget sobat. So ini dia komiknya. Seperti yang tadi gue bilang ya. Sebenarnya gue itu sering kali lihat iklan ini di all shop ya sobat ya. Dulu pernah lihat sampai dijual 50 berapa gitu. Tapi karena promo, kalau di Shopee kan ada promo namanya murah lebih. Promo murah lebih itu nggak selamanya ada. Jadi, oh ternyata promonya udah nggak ada. Akhirnya gue gagal untuk beli itu gitu sobat. Dan karena kemarin ada yang request, akhirnya gue beli komiknya. Kalau kita lihat secara online, gambar online, kalau sama kita pegang komiknya secara nyata itu beda ya. Feel-nya udah beda. Kalian lihat online itu kalian nggak tahu itu ukurannya tuh berapa gitu loh sobat. Tapi kalau kalian pegang sendiri komiknya, nah ini ternyata ukurannya gede banget ya. Ini dia sobat. Oke, kita buka dulu ya. Menarik banget nih, warnanya ngeblack gitu sobat. Well, ini covernya mantap banget sobat, pakai UV spot ya. Wow, keren banget. Dan ini juga sangat-sangat tebel banget sobat. Oke, kita langsung review aja. So ini dia sobat, komik yang berjudul 10 PM ya. Atau kalau lidah orang Indonesia bacanya 10 PM gitu aja lah, biar mudahnya. Kalau untuk subjudulnya, apa ini mungkin subjudul atau bukan, gue nggak tahu. Di bawahnya ada tulisan pasang telinga, buka pikiran, and let the fear creep inside you, sobat ya. Dan di bagian atas di sini ada tulisannya telah dibaca lebih dari 2 juta kali di webtoon sobat. Jadi ini memang komik adaptasi dari webtoon ya sobat ya. Nah, komik ini tuh karyanya Arvidan, art dan story-nya Arvidan ya. Dan dia tidak gambar sendiri, ada asistennya di sini. Asistennya namanya Randy sobat. Komik ini tuh diterbitin sama penerbit Andam ya. Andam. Oke, gue baru pertama kali denger nih sobat, penerbit Andam. Dan ini tampilan depannya ya. Jadi sekilas seperti ini, memang semuanya all black ya. Dan ini tampilan sampingnya ada tulisannya 10 PM, nggak ada gambar mininya ya. Dan ini tampilan belakangnya. Di tampilan belakangnya ada sinopsis dan ada detail bukunya. Detail bukunya juga lumayan lengkap. Di sini selain sinopsis juga ada ratingnya. Komik ini tuh ratingnya untuk usia U17 plus ya. Jadi 17 plus itu dewasa, remaja ke atas, mau dewasa masuk dikit lah sobat. Dan untuk demografinya, komik ini tuh komik netral ya, yang bisa dibaca oleh cewek maupun cowok. Untuk harganya, kemarin gue dapat harga segini ya. Tapi di all shop memang sih harganya beda-beda, tapi nggak jauh dari yang harga gue beli itu sobat. Ya, untuk covernya di sini
Sebenarnya simpel sih covernya ya sobat ya, cuma entah kenapa kesan blacknya itu menarik banget sobat. Ini covernya pakai yang UV spot ya, UV spot, dan ini emboss, karena memang yang di bagian emboss di bagian 10 pm nya ini ya. Emboss itu berarti di sini timbul gitu loh sobat ya. UV spot, emboss, kemudian di bagian samping ini cuma doff, dan di bagian belakang ini masih emboss. Kok emboss, masih UV spot sobat. Jadi kombinasi antara doff dan glossy ya. Kalau untuk komik ini tuh dicetak dalam format apa? Ini jelas banget komik ini dicetak dalam format premium, karena dilihat dari covernya udah jelas yang seperti ini. Biasanya kalau pakai UV spot itu biasanya cetakannya premium, tapi juga belum jadi patokan juga sih sobat. Dan ini kertasnya udah pakai kertas book paper ya sobat ya, udah kertas yang tebel sobat. Nah ini dia, ini ada stikernya, ada bonus stikernya 10 pm 10 pm stiker set ya. Jadi ini bisa kalian potong-potong ya stikernya sobat. Kalau untuk ukuran komiknya berapa bang? Oke, kita coba ukur komiknya sobat ya. Nah ini untuk panjang ke bawahnya ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya sobat ya. Ini 20,5 sobat ya, 20,5 cm ya, 20,5 cm. Kemudian untuk lebar ke sampingnya ini tuh 14 ya, hampir 14 ya, 14,4 ya, nggak ada 14,5, 14,4 cm ya. Kemudian untuk tebalnya ini tuh super tebal banget. Tebalnya ini tuh 1,8 sobat, 1,8 cm ya sobat ya. Ini dia 1,8 cm. Oke, kalau dibandingkan dengan komik yang terakhir kemarin gue review ya, Mashima Heroes, perbandingannya segini ya sobat ya. Nah ini dia, nih tebalnya juga beda nih sobat. Oke, nah sebelum kita mulai review di dalamnya, seperti biasa gue mau jelasin dulu ini genrenya masuk apa. Ini komiknya jelas banget ya, ini masuknya genrenya horror sobat. Oke, sekarang kita buka komiknya. Ini dia halaman pertama, stikernya gue ilangin dulu. Ini ya, ada kayak timbulnya karena memang ini emboss sobat. Kita lanjut. Nah ini dia, di sini ada detail komiknya ya. Nah ini ada 10 pm ya, cerita dan gambarnya Arvidan Randi ya. Di sini ada cetakan pertama, ini adalah komik cetakan pertama Oktober 2021 ya sobat ya. Oke, ini nggak ada kontennya atau nggak ada bab-babnya, jadi langsung ke episode pertama atau judulnya ya sobat ya. Kalau cara bacanya biasa, ini tuh dari kiri. Kalau untuk cara bacanya biasa komik Indonesia dari arah kiri ke kanan ya sobat ya. Oke, untuk cara bacanya biasa ya, komik Indonesia dari arah kiri ke kanan ya sobat ya. Ini kalian bisa lihat ya, karena nggak ada daftar isinya atau kontennya, jadi kita nggak tahu ini totalnya ada berapa chapter. Tapi kalau gue udah baca tadi itu ada berapa sih? Ntar gue lihat-lihat lagi ya. Totalnya ada berapa nih? Ada 11 ya, ada 11 chapter ya, atau episode 11 sobat. Kemudian di sini selain episode 11, di sini kayak ada bonus cerita ya. Kalau untuk total halamannya sendiri ini tuh tebel banget sobat. Oke, di sini kalau untuk panel-panelnya seperti yang kalian lihat, sebenarnya panelnya itu banyak variasinya ya, karena memang ini adaptasi dari webtoon. Itu pasti jelas banget panelnya variasinya beda-beda atau banyak variasinya, karena memang kalau di webtoon kan modelnya kayak komik portrait gitu, bacanya ke arah bawah gitu sobat. Kalau di sini kan kita harus baca dari arah kiri kanan, kiri ke kanan bawah gitu kan, otomatis kita harus banyak penyesuaian gitu loh sobat. Nah ini panel-panelnya ya, gue koreksi dulu dari panel-panelnya. Kalau untuk yang komik edisi cetak ini, panel-panelnya di sini masih bisa dinikmati lah sobat ya, masih bisa dinikmati semuanya, jadi masih bisa kita pahami, walaupun ini agak beda seperti ini. Ini kan sebenarnya kan kalau di versi webtoon ini kan ini tuh langsung ke bawah ya, tapi karena ini dipakai dalam satu halaman seperti ini, akhirnya kan dikasih seperti ini. Overall kalau untuk panelnya ini tuh masih mudah lah buat kita baca. Sayangnya karena ini tuh diadaptasi dari webtoon dan diaplikasikan ke dalam kertas, jadinya seperti ini, banyak space yang kosong seperti ini ya sobat ya. Nah ya, ini banyak space yang kosong seperti ini. Oke, setelah panel gimana bang untuk artnya? Kalau untuk artnya ini tuh kan memang sebenarnya kalau di webtoon kan ini komik warna ya sobat ya.
Untuk artnya sebenarnya ini tuh masuk ke art kartun sobat ya, ke art kartun, dan ini tuh kayak gambarnya udah nggak pakai yang tradisional ya, tapi udah pakai digital sobat. Nah ini dia. Kalau untuk artnya gue Bang Dar ya lumayan lah sobat, lumayan suka sama artnya. Ini untuk ukuran kartun ini tuh artnya bagus ya, untuk ukuran kartun dan untuk selera anak-anak dan untuk remaja itu wow, ini komiknya langsung masuk lah kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang dewasa ya, untuk baca komik ini tuh pasti kalau lihat artnya kayak mungkin agak kurang menantang dikit gitu loh sobat ya. Kemudian kalau untuk teks-teksnya, tulisannya, perbandingan dari antara art sama tulisannya dari semua komik yang ada di sini ya, halaman-halaman di sini itu masih banyakan artnya ya, walaupun di beberapa bagian ada banyak-banyak tulisannya. Nah ini seperti ini sobat ya. Oke, kemudian kalau untuk ceritanya gimana Bang? Kalau ini tuh komiknya jadi ceritanya gini sobat, ceritanya sebenarnya menarik banget. Jadi kalau dulu gue pernah review tentang komik Cina Bang, cerita yang ada di sini itu pun kayak serasa nyata gitu sobat. Dan memang semua yang ada cerita di sini tuh bener-bener kayak gue pernah ngalamin gitu loh sobat. Apalagi ini kan kreatornya atau autornya kan orang Solo ya. Ya dari sini rumahnya deket Book Boys ya, walaupun gue belum pernah ketemu ya. Ini tuh kayak berarti kan cuma beda antar daerah gitu tuh, berarti masih sama lah sobat. Kayak setiap misteri yang ada di sini tuh masih sama. Jadi komik ini tuh walaupun di sini tuh apa ya, di sini kan nggak ada volumenya ya. Tapi kalau di webtoon ini tuh udah sampai beberapa chapter ya sobat ya, udah jauh banget. Mungkin kalau dijadiin komik ini tuh bisa jadi 4 komik lebih gitu sobat. Dan ini tuh komiknya bisa dinikmati dari berapa volume pun gitu loh. Kalau nanti ada lagi sobat mungkin nggak kolek yang volume pertama atau yang edisi pertama, ini tuh yang kedua itu juga masih bisa dinikmati, karena ini tuh komiknya satu chapter selesai, satu chapter selesai, satu chapter selesai ya. Contoh di sini yang chapter episode pertama ini tuh ya, di sini kalian nggak bisa lihat ini judulnya tentang apa, tapi ini nanti konklusinya di bagian akhir ini tuh bakalan ada ya. Jadi ini tuh cerita tentang pocong ya. Nanti yang episode kedua nanti ceritanya beda-beda lagi, ini tentang Busanto. Jadi setiap episode satu chapter selesai, di bagian akhir bakalan ada kayak inspirasinya atau kayak kisah-kisah yang terjadi di masyarakat gitu loh sobat ya, kayak semacam ini. Dari semua yang ada di sini tuh yang paling gue merasa kayak nyata banget yang di sini, bukan nyata sih, kayak ngalamin banget itu yang di sini kayak yang namanya Gundul Meringis gitu sobat. Gundul Meringis ya. Oke, overall ya, kalau Bang Dar dilihat sekilas dari semua yang ada di sini ya, kalau gue mau ngasih kritik dikit ya sobatnya, bukan kritik sih ya, kasih saran aja. Sebenarnya untuk dari versi webtoon ke versi buku ini tuh sebenarnya adalah langkah yang bagus ya sobat ya, biar kayak pembaca-pembaca yang mungkin nggak terlalu suka dengan komik-komik digital mungkin bisa menikmati komik versi cetak gitu loh sobat. Cuma memang beda jauh ya, beda jauh. Kalau kalian lihat di versi webtoon itu artnya kerasa nyata banget, bagus banget, dan warnanya tuh juga mendukung gitu loh sobat. Kalau di sini, kalau yang versi cetak ini tuh feelnya kayak kurang dapat gitu loh sobat ya, feelnya kayak serasa kayak gimana gitu. Di bagian ini contoh ya, kemunculan yang pocong di sini ya, kalau kalian lihat di sini ini kan juga serem ya, tapi bagi gue ini tuh kayak nggak begitu serem sih sobat ya. Masih kalau dikasih nilai seremnya, serem level berapa gitu tuh, kalau persenan ini mungkin 65% gitu loh sobat. Tapi kalau kalian lihat yang versi webtoon, yang versi warna, ini tuh kayak ada darah-darah gitu, wah nilainya bisa mencapai 98% sobat, seremnya gitu loh sobat. Untuk yang di sini selain itu tadi adalah yang gue pengen ngasih sarannya juga adalah di bagian apa ya, di bagian halaman-halamannya ada beberapa panel yang kayak serasa itu kayak dipaksain banget gitu loh sobat. Bentar gue cariin ya sobat ya. Nah contohnya adalah mana ya, nah ini dia. Jadi kayak ada halaman yang serasa kayak dipaksain itu gue belum baca full ya. Ini tuh ya lihat ya, ini tuh mungkin adalah halaman atau page atau panel yang dalam digitalnya tuh kecil, tapi di sini dipaksa besar gitu loh sobat. Jadi ini tuh gambarnya jadi nggak detail ya, gambarnya tuh kayak pecah gitu sobat.
Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik 10 PM atau 10 PM ya, karyanya Arvidan yang diterbitin sama penerbit Andan. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik horor atau para pecinta komik Indonesia. Wow, buat kalian yang mungkin nggak suka genrenya atau nggak suka komik Indonesia, buat teman-teman semua yang berada di Indonesia, usahain suka ya, dan terus support karya-karya anak bangsa, karena support kalian itu berpengaruh besar banget buat para kreator-kreator atau outdoor di Indonesia gitu sobat. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan share ke teman kalian semua. Dan buat kalian yang mau support channel ini biar terus berkembang dan kalian merasa channel ini tuh menarik dan layak untuk dikasih rewards, kalian juga bisa ngasih tips ya ke Bookboys lewat Saweria. Link di deskripsi ya sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye!